Baik, yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur, Direktur Utama PT BPD Nusa Tenggara Timur, pimpinan BRI Cabang Kupang, pimpinan BSI Cabang Kupang, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Kepala Sekolah SMK 4 Kupang, Kepala Sekolah SMK 5 Kupang, para pelaku usaha, para UMKM, Bapak Ibu para pejabat di jajaran kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Bapak Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari yang cerah dan indah ini, patutlah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga dalam kesibukan kita masih bisa berkumpul kembali di tempat ini guna mengikuti serangkaian kegiatan dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi, Bapak Ibu. Kekayaan intelektual tentunya menjadi bagian dari tusi yang diemban oleh kantor wilayah. Oleh karena itu, di tengah gempuran ekonomi yang saat ini tengah terjadi di NTT, kita semua tetap bangkit dan menjalankan tusi ini, dan mengharapkan seluruh masyarakat NTT mendapatkan kesejahteraan dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur. Adapun tema yang diangkat pada Hari Kekayaan Intelektual pada tahun ini, yaitu memacu kreativitas dan inovasi untuk pemulihan ekonomi nasional. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan mendahuluinya dengan mengucap syukur dalam doa yang dibawakan oleh Ibu Ariance Komile. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang menciptakan kami manusia, dan yang memberikan nafas kehidupan kepada kami, yang memelihara kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu, sehingga pada saat ini, biarlah seluruh rangkaian acara talk show pada saat ini boleh jadi dan boleh berlangsung hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sekalian, seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa adapun kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan tentang segala rahmat yang diberikan, karena hari ini kita merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, dan kita merupakan bagian dari kekayaan intelektual sedunia. Oleh karena itu ada beberapa rangkaian acara, yaitu pertama adalah talk show yang akan dipandu langsung oleh Ibu Kakanwil. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian akan kami jamu dengan begitu banyak potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sudah disediakan oleh para UMKM, para pelaku-pelaku usaha yang sudah bergabung bersama kami di Mini Expo. Dan tentunya rangkaian kegiatan kita pada sore hari hingga malam nanti ini semua terselenggara oleh beberapa instansi, beberapa unsur yang turut bergabung dan mendukung kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk sponsor-sponsor kami, yaitu dari Bank BRI, Bank NTT, Bank Syariah Indonesia, Neo Aston Hotel, Fijison, dan juga seluruh Bapak Ibu para pelaku usaha. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu? Baik, kita langsung saja akan masuk pada sesi acara pertama, yaitu acara talk show dengan tema strategi menggali potensi kekayaan intelektual di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Ibu Kakanwil, Ibu Marsiana Dominika Jone, dan juga 3 orang narasumber kita yang sudah hadir di sini. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Ada Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Randus Joseph Naisoy MM, Bapak Dirut Bank NTT, yaitu Bapak Hari Alexander Riwukaho SHMM, dan Kepala Sekolah SMKN 4 Kupang, Bapak Semindolu SPD.
Baik, waktu sepenuhnya akan kami serahkan kepada Ibu Marsiana Dominika Jone. Dengan hormat kami silahkan. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Dirut BPD Nusa Tenggara Timur dan Kepala SMKN 4 Kupang. Bapak Ibu, undangan para peserta workshop sore hari ini. NTT ada surga tersembunyi. 2020-2021 kita mendapatkan penghargaan Pesona Indonesia Terbaik tahun 2020 dan Pesona Indonesia masuk 5 besar tahun 2021. Ada banyak hal yang tersembunyi di balik batu karang, ada banyak hal yang tersembunyi yang kita tidak ketahui di balik karya intelektual leluhur kita yang kita tidak pernah sangka bahwa sekarang menjadi bagian penting yang harus kita lindungi. Dalam catatan kami, Pak Wagub, Pak Dirut, dan Kepala SMKN 4, dari hari ke hari, masyarakat semakin sadar bahwa kekayaan intelektual itu harus terpenuhi. Hal ini ditandai dengan adanya bagaimana masyarakat berusaha berjuang untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual, baik cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan termasuk komunal, tadi personal dan komunal, misalnya indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional. Namun di sisi lain, belum semua orang sadar bahwa ternyata KI itu harus dilindungi. Sore hari ini saya mau mengajak kita semua tampil di tengah-tengah kita, anak-anak muda kreatif dari Kota Kupang, FG Zone, milik Vicky Dimoheo. Mereka memiliki berapa kekayaan intelektual yang ada di dalam karya intelektual mereka. Ada hak cipta, ada paten, dan ada merek. Anak-anak muda ini luar biasa, bisa membuat sound system dengan hasil olah pikir, dan terbukti mereka hadir di tengah kita. Bapak Wagub, Pak Dirut, dan Kepala SMKN. Kalau kita melihat saat ini, masyarakat semakin sadar untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Namun ada masyarakat yang belum sadar, termasuk pemerintah daerah, kabupaten kota, ketika melihat bahwa ada potensi ekspresi budaya tradisional di daerah mereka. Mereka tidak sadar untuk itu harus dicatatkan. Ketika terjadi kasus, ada komplain, baru mereka rame-rame mendaftarkan. Dan selalu mengatakan, oh ini milik kami. Saya mohon tanggapan Bapak Gubernur terhadap persoalan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kakambe. Saya tidak perlu lagi salam. Berbicara mengenai kekayaan intelektual, ada dua kata kunci: kaya dan intelektual. Kaya itu berarti orang banyak harta. Intelektual itu artinya pikiran, otak, menggunakan otak. Berarti kalau berbicara kekayaan intelektual, berarti berbicara mengerti harta dan otak. Dua. Mengapa kita bicara kekayaan intelektual? Pada saat sekarang di Geneva sedang melakukan pertemuan WIPO, World Intellectual Property Organization. Jadi organisasi kekayaan internasional dunia. Mereka merasa bahwa dunia saat ini tidak bisa mengharapkan lagi hanya dari kekayaan alam, tetapi kekayaan-kekayaan yang diciptakan baik oleh perorangan maupun oleh komunal, itulah menjadi harta yang sangat luar biasa. Saya baru pulang dari Timor Leste tadi pagi, dari Bobenaro. Di sana kami melakukan kerjasama antara Palang Merah
Indonesia dan Cruz Crave Timor Leste. Kami mengatakan bahwa kita satu pulau, dua negara. Kita sangat kaya. Kaya akan kekayaan intelektual. Saya berulang kali dengan Pak Gubernur mengatakan bahwa kain tenun kita yang kita pakai sekarang beraneka ragam itu bukan kerajinan tangan, tetapi itu merupakan kekayaan intelektual nenek moyang kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah kita hadir di sini pernah menciptakan kain seperti Ibu Kekandil pakai, atau ibu-ibu yang pakai, atau adik saya pakai? Tidak. Kita hanya memperfeksi, kita hanya modernisasi, kita hanya mengimprovisasi. Tetapi aslinya yang menciptakan itu adalah nenek moyang kita. Oleh sebab itu, sudah layak dan pantas kita harus melindungi. Dan nenek moyang kita sudah mengatakan, hai anak cucu, silakan pergunakan hak kekayaan intelektual yang saya tinggalkan ini. Kalau sekarang kita tidak menggunakan itu, pertama ada dua dosa. Dosa yang pertama itu adalah dosa kualat. Ya. Dosa yang kedua adalah kita miskin. Kita menciptakan diri sendiri untuk miskin, padahal kita kaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi ditanya mengapa masyarakat kita agak sedikit terlambat. Mereka tidak salah. Kita harus sadar bahwa kitalah yang pengambilan keputusan, baik pemerintah, legislatif, eksekutif, siapapun juga stakeholder yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, wajib hukumnya untuk menjelaskan, mensosialisasikan apa itu kekayaan intelektual. Tadi Ibu Kekandil dengan bagus sekali menjelaskan bahwa kekayaan intelektual itu ada kekayaan intelektual komunal, ada kekayaan intelektual perorangan. Ya. Kita sudah memiliki undang-undang. Ada Undang 228 tahun 2014 hak cipta. Ada undang-undang tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis. Ada undang-undang mengenai paten. Di sana di merek itu di bawahnya ada desain apa namanya industri dan sebagainya. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Timur ini itu sangat luar biasa. Yang pertama, kekayaan yang bersifat ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional. Tari-tarian, musik. 2 bulan yang lalu kita dihebohkan oleh komplain dari suatu negara bahwa Sasando berasal dari negara yang bersangkutan. Maka semua kita marah, termasuk Yosef Naisoi juga marah. Tapi malam saya renung, sebenarnya saya tidak boleh marah mereka, saya harus marah kepada diri saya sendiri. Mengapa? Kenapa saya tidak melindungi harta saya? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, harta Bapak Ibu kalau dicuri marah nggak? Marah nggak? Bagaimana saya bisa tahu itu harta saya? Kalau kita tidak mendata, tidak merasa memiliki. Kalau kita tidak mendata, tidak merasa memiliki, orang akan mengatakan ya bukan harta Anda. Kalau sekarang ada orang yang mengambil kacamata dari saya yang saya lagi pakai, pasti saya akan marah. Dan orang mengatakan, kenapa kau ambil kacamatanya Yosef? Dari mana kau tahu itu Yosef punya? Ya karena saya pakai. Kalau saya berikan kepada orang, ya ini milik saya. Maka harus ada rasa memiliki kekayaan intelektual itu. Bagaimana caranya memiliki? Yang pertama, pemerintah sudah membuka secara luas daftar kekayaan intelektual itu. Kekayaan intelektual Bapak Ibu sangat luar biasa. Yang tadi saya katakan tadi bersifat komunal itu. Tari-tarian,
nyanyi-nyanyian, ya, adat istiadat, ritual, itu, pakaian adat, itu semua, itu namanya kekayaan intelektual komunal. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita sekarang di Indonesia lagi ribut songket. Malaysia mengkomplain bahwa songket dari mereka, baru kita ribut. Kenapa kita tidak mulai dari pertama? Kita deklarasi ke seluruh dunia, ini kain saya loh, kalau you ambil you curi. Cara deklarasinya adalah dengan mencatat. Orang di luar negeri Bapak Ibu paling tidak suka kalau hanya ngomong itu milik saya, tapi tidak punya daftar kepustakaan. Contoh Bapak Ibu, ada Malik pada sidang umum PBB, dia dengan bangga, dengan gagahnya mengatakan, "Hai Amerika, orang pertama ke bulan bukan Armstrong." Semua kaget orang Amerika. Orang Amerika marah. Semua orang seluruh dunia tahu bahwa yang ke bulan pertama itu adalah Armstrong. Begitu ada Malik menunjukkan daftar kepustakaan, yaitu buku Sutasoma, Emputan Tular, di situ dengan jelas dituliskan Gatot Kaca mengendarai burung Garuda, mengejar Dewi Sita sampai langit ketujuh. Tidak hanya bulan, tapi sampai langit ketujuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seluruh dunia tercengang. Akhirnya kita berikan kepada kita 36.600 km persegi menjadi geostasioner orbit yang ada di atas Nusa Tenggara Timur, yang lebih tepatnya di kampungnya Kadis Pariwisata. Tapi Kadis Pariwisata juga tidak tahu bahwa ada georbit stasioner di atas. Itu Bapak Ibu. Jadi NTT ini Bapak Ibu, ini kesempatan yang paling bagus. Kita yang hadir di sini, pulang, kita kasih tahu kepada Bapak Mama, mari kita daftar rame-rame kekayaan intelektual itu. Sederhana sekali. Kain tenun kita harus kita daftarkan. Adat istiadat, ritual, minum tua aja. Sekarang sudah ada Sophia. Minum arak aja, itu ada tata caranya. Begitu tata caranya kita daftarkan, itulah kekayaan intelektual. Dan itu kita bisa jual Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu ke Yunani, kami waktu saya masih di DPR. Bayangkan, mereka tipu kita juga, kita tidak tahu. Mereka bilang, Bapak kalau masuk ke sini harus bayar dulu $25. Harus pakai sendal ini merupakan manifestasi dari Dewa Matahari. Pada sendalnya jelek benar. Kita bayar, pakai. Masuk ke ruang tengah. Di sini nih Dewa Matahari dulu suka bercengkraman di sini. Jadi mesti bayar lagi $25. Sampai di tengah hanya satu tiang. Tiang satu aja begini, dia bilang inilah pusat dari Dewa Matahari. Kita harus bayar lagi $100. Kenapa? Ada narasinya. Dia narasinya luar biasa. Begitu tertarik, orang bisa bayar. Sekarang kita punya komodo Bapak Ibu, luar biasa. Di mana-mana kita selalu mengatakan komodo itu tidak ada di dunia lain. Di akhirat juga tidak ada, hanya ada di NTT. Tapi pernah nggak kita bikin narasi bahwa komodo itu anak dari seorang putra dari dari Makassar di sana, ya, dari Bajo, nikah dengan seorang putri komodo. Dapatlah anaknya namanya Gorang dan Gareng. Gorang tuh berbentuk buaya, Gareng itu manusia. Begitu sudah besar, mau pergi berburu kerbau. Begitu mereka mau tombak-tombakan, mamanya datang. Jangan, kamu ini adalah saudara. Ini narasi-narasi ini. Kalau misalnya kita tidak mendaftar, kemudian ada orang yang menarasi, maka harta kita akan diambil orang. Dan kalau orang ambil, kita tidak boleh marah. Kenapa? Yang tidak mau adalah kita sendiri. Saat inilah saya kira saya menghimbau untuk kita semua. Ekspresi budaya tradisional kita sangat luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Itu luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, tadi saya datang disambut oleh
gadis-gadis, apakah itu gadis, apakah itu janda, apakah itu siapapun saya tidak tahu, tapi semua cantik-cantik. Bayangkan saya punya adik yang gadis Yankun itu, saya kira dia tadi orang NTT ini. Ada juga duda yang sambut itu dirut NTT. Jadi dirut NTT ini duren. Jadi duda keren jadi Bapak Ibu, saya permulaan jawab dari apa yang dikatakan oleh Ibu Kekanwil tadi. Mari kita sama-sama mempromosikan, kita sekalian promosi, mensosialisasikan ke masyarakat kita mengenai ekspresi budaya tradisional, mengenai paten, mengenai merek, mengenai indikasi geografis dan sebagainya dan sebagainya. Itu nanti kalau Bapak Ibu lebih jelas nanti secara teknis, teman-teman di Kanwil Kumham itu lebih rinci, lebih tahu tuh dia punya item-itemnya. Tapi saya hanya mau menghimbau kepada kita semua bahwa ini tahun kekayaan intelektual, kita harus manfaatkan. Dan NTT pasti kaya. Kenapa? Kita memiliki kekayaan intelektual yang sangat luar biasa. Saya angkat topi kepada anak-anak muda tadi yang sudah meneruskan kekayaan intelektual. Mari kita sama-sama semua, anak-anak muda sekarang tidak boleh malu pakai pakaian kita. Tidak boleh malu, orang di luar aja sekarang cari baju Nusa Tenggara Timur, kain tenun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton di CNN, sebulan 2 kali, CNN bukan CNN Indonesia, CNN yang internasional. Saya sangat bangga dan terharu. Presenternya menggunakan baju Nusa Tenggara Timur. Itu 1 bulan 2 kali mereka pakai. Itu kenapa? Kita selalu mempromosikan, inilah kekayaan intelektual. Saya kira itu sementara saya bisa jawab, Ibu Kekanwil. Terima kasih Pak Wagub. Surga tersembunyi lahir dari kekayaan intelektual komunal. Ada banyak hal yang kita bisa perjuangkan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Pak Alex, kami mesti berterima kasih dengan Bank NTT yang sangat peduli dengan kekayaan intelektual. Melalui kelompok-kelompok UMKM dampingan Bank NTT, mereka mendapatkan perlindungan hukum secara personal. Merek begitu banyak yang telah dilakukan oleh teman-teman Bank NTT, termasuk bagaimana membangun penyadaran pemerintah daerah, masyarakat, teman-teman media, dengan terus melakukan sosialisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi. Saya ingin bertanya kepada Pak Dirut, kenapa Bank NTT sangat konsen dengan perlindungan kekayaan intelektual terhadap kelompok-kelompok UMKM di Nusa Tenggara Timur? Terima kasih Ibu Kekanwil, Bapak Wakil Gubernur, Pak Kepsek, semua hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Komitmen Bank NTT dilandasi pada hasil riset dan kajian, bahwa dari riset dan kajian itu kita menjumpai ada ketidakselarasan, tidak harmonisnya antara kekayaan berpikir, kecerdasan berpikir, kecerdasan bertindak, dan kecerdasan kampanye. Oleh karena itu, strategi menggali kekayaan intelektual ini harus diimbangi dengan keselarasan berpikir secara cerdas, bertindak secara cerdas, dan kampanye secara cerdas. Oleh karena itu, strategi kita adalah memapping semua kekayaan intelektual untuk kita membawa dalam strategi kampanye yang memadai, sehingga nanti secara bisnis, karena kita pendekatan perbankan, pembiayaan, ketika mampu memiliki nilai beda unggul, masuk di pasar domestik maupun internasional, kekayaan intelektual itulah yang menjadi harga dan branding untuk UMKM kita mampu menguasai pasar. COVID membuktikan bahwa fundamental ekonomi Nusa Tenggara Timur, bahkan Indonesia, itu kalau tidak ditopang oleh fundamental UMKM pasti akan runtuh. Kita lihat industri di dunia, di Indonesia itu runtuh dengan badai COVID dan badai ekonomi yang ada. Tapi UMKM membuktikan itu, dan
dikelola secara cerdas dengan cara-cara cerdas, sehingga kampanye secara cerdas akhirnya mampu membangkitkan gairah, bahkan menjadi penopang NTT bertumbuh positif secara ekonomi. Inilah komitmen Bank NTT untuk melakukan kolaborasi, partisipasi aktif, bahkan aliansi sinergitas dengan semua pihak. Untuk ini loh, kekayaan intelektual NTT harus dikerjakan dalam keselarasan antara berpikir cerdas, bertindak cerdas, dan kampanye secara cerdas. Ini yang terus kita galang, sehingga mulai nampak muncul branding-branding lokal yang sudah go internasional melalui marketplace ataupun event-event yang kita dorong partisipasi dari UMKM untuk menampilkan kekayaan intelektual dalam bentuk yang beragam, baik itu atas kekayaan merek, paten maupun indikasi geografis dan lainnya dalam ketentuan hak itu. Dan ini akan kita terus gelorakan bersama semua pihak, termasuk dengan pihak Kanwil Dekumham yang turun langsung memberikan support pada Bank NTT dan semua pihak dalam upaya-upaya kerja secara nyata dan cerdas. Demikian Ibu Kanwil. Terima kasih Pak Alex. Perlindungan kekayaan intelektual bagi kelompok UMKM dengan mereka memegang brand yang ada, secara ekonomi pasti mereka mendapatkan keuntungan. Saya ke Pak Kepala Sekolah SMKN 4, kami berterima kasih bagaimana kreativitas anak-anak sekolah di SMKN 4 untuk melahirkan karya-karya intelektual yang didukung oleh sekolah yang luar biasa. Karena saat ini anak-anak milenial lupa akan sejarah, katakanlah seperti yang disampaikan Bapak Wagub tadi, jangan sampai kita tidak tahu dari mana kita berasal. Dan kami sangat senang ketika teman-teman dari SMKN 4, SMKN 5 mencoba menggagas hal-hal baik dengan karya-karya intelektual anak-anak sekolah bisa melahirkan sesuatu. Kenapa Bapak Kepala Sekolah dan seluruh teman-teman guru di SMK 4 maupun SMK 5, ada Ibu Safira, melihat KI ini sebagai sebuah hal yang harus diintervensi melalui program-program yang ada di sekolah? Yang pertama saya mau izin Bapak Wagub, Ibu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya mengucapkan selamat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2022 dulu untuk yang pertama ini yang terjadi pada tanggal 26 April kemarin. Yang kedua, saya merasa sangat luar biasa hari ini saya bisa sepanggung dengan Bapak Wagub dan Bapak Dirut bersama dengan Ibu Kanwil. Selama ini saya belum pernah tampil dalam suasana seperti ini. Karena itu saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Kanwil, Ibu Dince yang selalu memperhatikan dan memberikan motivasi bagi kami SMK. Saya selaku Kepala SMK Negeri 4 Kupang telah melakukan beberapa konsep-konsep inovasi bersama dengan teman-teman guru dan juga para siswa. Dalam kegiatan inovasi yang kami lakukan, kami coba menyisipkan beberapa hal yang sederhana. Saya sedikit cerita bahwa 2016 saya diberi kesempatan untuk ada di Malang mengikuti Expo Nasional bersama dengan para siswa. Kebetulan di sekolah kami ada jurusan Kria, Kreatif, Batik, dan Tekstil, yang salah satu kompetensi yang diajarkan di sana adalah tenun ikat, yang sudah berjalan sejak tahun 1989, sejak sekolah itu berdiri. Dan ketika kami melakukan Expo Tenun di sana, kami membawa alat tenun yang sederhana, alat tenun yang biasa ada di mama-mama penenun. Saya melihat ketika para pengunjung datang ke sana, mereka sangat tertarik dengan aktivitas menenun dan mereka ingin mencoba. Disitulah saya kemudian tergerak hati, kenapa alat tenunnya seperti ini, sedangkan kain tenun ini luar biasa. Bagi saya kain tenun ini tanggal lahirnya jatuh sama dengan alat tenun.
Karena itu perlu diperhatikan sentuhan juga. Belum pernah ada komersialisasi soal alat tenun ini. Saya kira bicara tentang kekayaan intelektual, ada 4 pilar yang luar biasa yang perlu diperhatikan. Yang pertama soal penciptaan, yang kedua soal perolehan atau perlindungan KI, yang ketiga soal penegakan hukum, dan yang keempat itu adalah komersialisasi KI. Pada bagian itu kemudian kami kembali, lalu saya mengajak guru-guru untuk coba melihat, coba kita buat sebuah inovasi alat tenun lepas pasang dengan ragam hias motif NTT. Jadi alat tenun itu kalau bisa dia berpadu sama dengan motif tenun dari daerah mana itu. Lalu setelah diciptakan oleh guru-guru dan para siswa, saya coba datang ke beberapa hotel di Kota Kupang. Tujuan saya bukan untuk menjual. Saya waktu itu datang ke hotel-hotel hanya ingin menawarkan kalau bisa dalam kaitan dengan pelestarian nilai budaya. Di lobi-lobi hotel itu kalau bisa ada alat tenun kita dengan kain tenun setengah jadi. Setidaknya ini kita sedang mengkampanyekan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wagub, bahwa ini loh yang alat tenun dan kain tenun ini lahirnya dari NTT. Setiap tamu yang datang setidaknya mereka bisa melihat bahwa aktivitas menenun itu adalah seperti ini. Karena banyak kali mereka datang, mereka hanya mencari kain tenunnya lalu pulang. Tapi proses pembuatan alat tenun itu tidak pernah kita edukasi. Dan sebagai lembaga pendidikan, sekolah kejuruan, kami merasa tertantang untuk melakukan hal itu. Dan ternyata hanya 1 hotel dari 3 hotel yang kami datangi bersedia untuk mengambil alat tenun itu. Nah, ini yang kami lakukan. Kemudian setelah itu kami mulai sadar kalau ini sudah mulai kita publikasi, maka sebaiknya kita mengurus hak patennya. Lalu kemudian dengan koordinasi dengan Kemenkumham, luar biasa kami didampingi, diberikan pencerahan, sosialisasi, terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Lalu akhirnya sekarang alat tenun lepas pasang itu sedang dalam proses untuk pendaftaran untuk mendapatkan hak patennya. Senada dengan itu, Ibu PLT Kepala Dinas kami juga tanggal 12 April yang lalu mengeluarkan sebuah surat himbauan kepada semua sekolah untuk bisa melakukan branding sekolah. Dan saya kira ini sesuatu yang luar biasa untuk kita bisa dukung dan dorong setiap inovasi yang ada di sekolah-sekolah, terutama di sekolah menengah kejuruan. Karena di sana ada begitu banyak kegiatan, ada begitu banyak aktivitas pembelajaran yang melahirkan produk-produk yang sifatnya inovatif. Tadi pagi saya juga baru menandatangani 11 modul yang diciptakan dibuat oleh guru. Saya kira kalau ini kemudian bisa kita dorong untuk mendapatkan hak cipta dan kemudian dilanjutkan pada pembuatan buku, maka ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi modul yang dibuat itu berkaitan dengan tenun ikat. Nah, ini selama ini buku-buku terkait dengan tenun ikat belum banyak kita temui di lapangan. Nah, saya kira ini beberapa hal yang saya perlu sampaikan, dan sekali lagi terima kasih buat penghargaan yang diberikan bagi kami sore hari ini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah SMK ini, Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, bahwa sebenarnya kita tidak hanya memakai kain. Kain itu lahir tentu ada alat tenunnya, ada hasil olah pikir yang dibuat oleh leluhur kita dengan cara yang tradisional sekali, yang itu harus juga kita lindungi. Dan ini ada Pak Alex, brand tadi, penting juga brand itu. Karya intelektual anak-anak SMK 4 saya pikir itu harus diberikan label, ya, brand. Dan nanti soal bagaimana sih di hotelnya, sebentar akan pada pertanyaan selanjutnya soal polisai kebijakan. Terima kasih, Ibu Dian, saya kembalikan. Terima kasih.